habislah pembahasan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Insyaallah akan kita bahas sebagai penutupannya, yaitu masalah wanita haid pergi ke masjid dalam rangka kajian. Yang jelas sholat tidak bisa. Lalu kalau dia datang untuk kajian, apakah dibolehkan di dalam syariat Islam atau dilarang? Apakah boleh seorang wanita pergi ke masjid dalam rangka kajian seperti kajian ini? Boleh atau tidak? Ikhtilaf. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan yang mengatakan tidak di sini ada hadisnya dari Rasulullah SAW, dari Abu Daud, yang hadisnya la uhillul masjid li haidin wala junubin, yang artinya tidak dihalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Jadi tidak dihalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Tapi ingat terlebih dahulu, ini masih perbedaan pendapat. Ini pendapat yang pertama yang mereka mengatakan wanita haid tidak boleh menghadiri majlisul ilm ke masjid. Namun pendapat ini pendapatnya lemah. Pendapatnya lemah, dilemahkan dari Syekh Albani rahimahullah. Mana Syekh Albani adalah pakar hadisnya. Ini hadis yang tidak sahih. Para ulama hadis ini menyatakan demikian, bahwa hadis tersebut tidaklah sahih, sehingga hadis tersebut tidak bisa jadi pendukung untuk melarang wanita haid masuk masjid. Ternyata ada pun orang mengkiaskan orang haid itu dikiaskan orang junub, dan ini jelas berbeda ya. Adapun jika ada yang mengkiaskan wanita haid dengan orang junub, ini jelas kias yang tidak memiliki kesamaan. Karena junub boleh masuk masjid jika dia berwudu untuk memperingan junubnya. Jadi orang junub jika dia hanya sekedar lewat di masjid saja boleh. Jika dia ingin tetap ke masjid dan dia harus memperingan hadasnya dengan wudu, maka junub boleh masuk masjid jika dia berwudu untuk memperingan junubnya. Ini yang pertama. Yang kedua, junub adalah hadas karena pilihannya yang sendiri, dan ia mungkin saja menghilangkan hadas tersebut. Hal ini berbeda dengan wanita haid. Wanita yang mengalami haid bukanlah atas pilihan sendiri. Jika wanita haid mandi, sekalipun selama darahnya masih mengalir, itu tidak bisa menghentikan darah haidnya. Intinya tidak bisa disamakan antara wanita haid dan orang yang junub, sehingga kiasnya tidak nyambung. Kias yang tidak jelas, yang berbeda. Ini pendapat yang pertama. Kita sampaikan pendapat yang kedua, bahwasanya wanita haid boleh menghadiri kajian majelis ilmu di masjid. Ini pembahasan yang diperselisihkan oleh ulama. Adapun wanita haid yang ketika dia menghadiri majelis taklim seperti di rumah, di hotel, selain masjid, maka ulama tidak ada perselisihan. Yang diperselisihkan adalah ketika wanita menghadiri majelisul ilm, ta'lim, yaitu di masjid. Pendapat yang kedua membolehkan. Apakah ada hadisnya? Ada. Bahkan hadisnya inilah hadis yang sahih dan pendapatnya kuat. Hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, nalini al-jumrata minal masjid. Nawilini al-jumrata minal masjid. Ambilkan sepotong sejadah kecil di masjid. Fakultu, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, inni haid, bahwasanya sesungguhnya aku lagi haid, aku lagi sedang haid, kata Aisyah radhiyallahu anha.
Lalu Rasulullah bersabda lagi, qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haidhataki laisat fi yadiki. Yang artinya sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebabmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya haid itu bukan karena sebabmu, bukan pilihanmu. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah minta ambilkan sejadah kecil di masjid, minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Namun Rasulullah tidak melarangnya, malah Rasulullah memerintahkannya. Dan ini jadi tidak mengapa. Maka hadis ini yang menguatkan bolehnya seorang perempuan menghadiri majelis ilmu di masjid dalam rangka kajian, jika itu, dan tentunya itu dibutuhkan dan dia tidak mengotori masjid. Dan di antara lainnya wanita haid juga yang kita bahas ya bukan dalam artian ketika dia haid dia libur segala-galanya. Dia bisa tetap bertasbih, subhanallah. Dia tetap berzikir, bisa bertahlil, bertahmid. Dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih luas lagi ke masalah lain, bagaimana kalau wanita haid ingin membaca Al-Qur'an? Maka ini juga dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah ketika dia menyentuh mushafnya. Dan adapun jika dia benar-benar harus menyentuh, baik ingin memindahkan Al-Quran atau ingin membaca, dia harus memakai alas agar tidak menyentuh langsung. Inilah pendapat yang kuatnya, masih dibolehkan. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.